Sari adalah perempuan muda berjualan tempe saat di pasar kecil. Jualannya mulai sepi karena banyak saingan. Duh, kenapa dari tadi cuma satu orang aja yang beli ya? Padahal aku udah datang lebih pagi dari biasanya. Sari, kamu kenapa? Dari tadi kayak orang mikirin utang aja. Kayak utangnya mau jatuh tempo. Ada apa? Biasanya kamu itu lebih semangat loh. Aku juga nggak ngerti Mas Yanto. Sejak seminggu terakhir ini jualanku makin sepi. Padahal tempeku dari kemarin-kemarin juga semuanya masih segar dan bersih. Aku jamin itu. Mungkin karena sekarang banyak yang jualan tempe juga sih, Sar. Tuh lihat sebelah sana sih. Si Wati juga mulai jualan tempe. Belum lagi si Bujum yang tiap pagi teriak-teriak nawarin diskon. Iya sih, aku sadar makin banyak saingan. Tapi masa iya nggak ada satupun yang mampir? Aku sampai udah ubah posisi lapakku 3 kali, Mas. Tapi tetap aja sepi. Sari, kamu gak mau nyoba ngasih bonus kayak aku nih? Kalau beli 2 papan tempe, aku kasih sambal terasi buatan sendiri. Pembeli suka banget loh. Aku pengen juga Bujum, tapi modalku pas-pasan. Buat beli kedelai aja kadang harus ngutang ke langganan. Jangan sedih begitu dong, Sar. Aku dulu juga mulai dari nol. Coba deh kamu mikirin cara lain yang gak butuh biaya besar tapi bisa menarik perhatian pembeli. Misalnya bungkus yang lebih menarik atau resep olahan tempe di kertas kecil. Nah, itu ide bagus. Aku juga pernah nyoba kasih tips memasak sayur di plastik pembungkus dan hasilnya para pelanggan jadi ngerasa kayak dapat sesuatu yang lebih. Wah, itu ide yang belum pernah aku pikirin. Mungkin aku bisa nyoba kasih resep tempe mendoan atau orek tempe ya. Siapa tahu bisa jadi daya tarik tambahan. Nah, gitu dong, semangat. Jangan kalah sama saingan. Ingat kadar rezeki itu datang dari cara kita nyiapin keadaan. Terima kasih banyak ya Bu Jum. Mas Yanto, aku jadi merasa nggak sendiri menghadapi ini semua. Aku janji bakal coba lebih kreatif lagi buat jualan. Gitu dong, Sar. Pasar itu keras, tapi kalau kita saling bantu dan terus belajar, insya Allah bisa terus jalan. Sari frustasi melihat tempe dagangannya sering cepat basi dan dibuang. Ya Allah, kenapa tempeku cepet banget basi sekarang? Baru juga 2 hari, padahal dulu bisa tahan sampai 4 hari lebih. Aku udah jaga kebersihannya, udah bungkus rapat-rapat, udah simpen di tempat yang kering, tapi hasilnya tetap aja kayak gini. Aku nggak ngerti lagi harus gimana. Tiap hari aku bawa dagangan dari pagi buta berharap laku semua, tapi kenyataannya pulang malah bawa tempe basi. Kadang-kadang aku sampai nggak tega buang. Jadi aku masak sendiri. Tapi masa aku harus makan tempe basi tiap hari? Modal makin menipis, utang di warung kedelai belum kebayar, terus tempe kayak gini harus dibuang. Aku nggak tahan lihat satu persatu tempeku masuk ke tempat sampah. Kadang aku mikir salahku di mana? Apa aku kurang rajin, kurang sabar, atau memang aku aja yang sial? Kalau terus begini, aku bisa gila sendiri. Aku butuh jalan keluar. Aku nggak bisa terus buang tempe tiap malam. Kayak gini, aku harus temuin caranya harus. Sebelum semuanya makin terlambat. Seorang kenalan memberitahu Sari tentang trik pengawet tempe dengan sedikit boraks. Sar, kamu kayaknya makin kurusan ya. Apa karena dagangan makin gak laku atau karena kamu itu terlalu mikirin hidup? Dengar-dengar kamu masih bikin tempe dengan cara lama ya. Semua serba alami tanpa tambahan apapun. Iya, karena aku udah yakin yang alami itu lebih sehat. Lagian aku juga takut kalau pakai yang aneh-aneh. Lagi pula aku nggak tahu caranya. Nih, cuma sedikit aja taburannya, nggak kelihatan. Tapi hasilnya tempe itu bisa tahan sampai seminggu lebih. Gak lembek, gak bau, tetap kelihatan segar. Ini trik banyak pedagang sekarang, Sar. Bukan aku doang yang melakukan. Itu apaan? Jangan-jangan bahan kimia berbahaya lagi. Aku nggak mau bikin orang sakit, so. Aku masih punya hati nurani. Ini borak, Sar, cuma sedikit banget. Aku nggak nyuruh kamu itu overdosis, cuma biar tempe kamu itu tahan lama sedikit. Kamu tahu sendiri kan kalau tempe cepet basi yang rugi siapa? Kamu juga, modal kebuang, tenaga juga. Tapi so, itu kan dilarang. Aku bisa kena masalah kalau ketahuan. Lagian aku nggak yakin sanggup tidur nyenyak kalau tahu aku jualan makanan berbahaya.
dengerin aku dulu ya. Ini bukan buat selamanya, cuma sampai kondisi kamu stabil lagi. Anggap aja sebagai penyelamat sementara. Lagian kamu pikir pedagang lain itu semuanya jujur? Banyak yang lebih parah, Sar. Tapi mereka laris karena produknya tahan lama. Aku nggak tahu harus bilang apa. Di satu sisi aku butuh dagangan yang nggak cepet busuk, tapi di sisi lain aku takut aku nyakitin orang. Aku cuman pengen dagangan aku laku, tapi bukan dengan cara yang bikin hati aku mati. Kau pikirkan aja dulu, kalau kamu itu berubah pikiran, kamu tahu harus hubungi siapa. Tapi jangan lama-lama, waktu kamu terbatas, dagangan nggak nunggu loh. Sosok berjalan pergi meninggalkan Sari sendirian. Karena putus asa, Sari akhirnya menggunakan boraks dari temannya tersebut. Aku benar-benar udah mikir ini baik-baik. Aku nggak punya pilihan lain. Aku terlalu banyak tempeku yang mubazir dibuang begitu aja. Modalku nggak cukup lagi buat gagal. Aku tahu ini bukan jalan yang benar, tapi tiap hari aku bangun jam 3 pagi, kerja sendirian, ngangkat karung, kedelai sendiri, ngaduk berjam-jam, terus pas jualan cuma dapat senyum miris, dan dagangan yang dibawa pulang lagi. Sampai kapan aku bisa bertahan kalau harus terus begini? Maaf buat siapapun yang nanti makan tempe ini. Aku gak berniat nyakitin siapapun. Aku cuma mau bertahan hidup. Ini bukan buat selamanya. Aku janji, begitu daganganku mulai stabil, aku bakal berhenti. Ibu, maafin aku. Dulu ibu ngajarin aku jujur, kerja keras, dan jangan pernah nyakitin orang lain. Tapi sekarang aku malah ngelakuin semua yang ibu larang. Aku benar-benar udah terpojok. Aku cuma pengen bisa bertahan di kota ini. Pengen bisa nabung, punya kios kecil, hidup tenang. Sari menyelesaikan proses mencetak tempe satu persatu ke dalam plastik. Mulai besok, daganganku nggak akan cepat basi lagi. Aku nggak bakal rugi besar kayak kemarin-kemarin. Tapi entah kenapa hatiku berat banget malam ini, seolah aku baru aja jual bagian dari diriku sendiri. Keesokan harinya, rupanya hasil yang didapatkan dengan menggunakan borak sangatlah bagus. Astaga, kok bisa sebagus ini ya? Itu putih banget, keras, padat kayak tempe premium yang dijual di supermarket. Ini jauh lebih bagus dari tempe-tempe yang aku bikin biasanya. Kalau ini terus berhasil, aku bisa menabung lagi. Mungkin beberapa bulan ke depan aku bisa sewa lapak di pasar utama. Aku nggak harus keliling bawa keranjang lagi. Mimpi kecilku mungkin nggak sejauh itu. Tapi tetap aku nggak boleh ceroboh, harus tetap hati-hati. Jangan sampai orang tahu ini rahasia yang harus aku simpan rapat-rapat. Tapi setidaknya untuk sekarang aku bisa merasa sedikit lega. Penjualan tempenya naik drastis karena tempe terlihat lebih segar dari tempe pedagang lain. Wah, Mbak Sari, tempenya sekarang kok cantik banget ya. Putih, nggak bau, keras, beda dari biasanya. Ini baru tempe istimewa ini. Iya Bu, alhamdulillah sekarang aku lagi coba jaga kualitas. Aku pengen pembeli nggak kecewa. Tempe yang aku bawa ini semuanya hasil dari proses yang lebih teliti. Aku sudah 3 hari beli tempe kamu, Mbak, dan semuanya tahan lama. Istriku sampai bilang jangan pindah beli tempe ke tempat lain, soalnya ini beda banget. Makasih Pak, aku seneng banget dengar itu. Aku juga jadi lebih semangat buat terjualan. Mudah-mudahan bisa konsisten terus ya. Mbak, aku kemarin nyoba goreng tempenya. Garing luar dalam, padat, gak nyemek sama sekali. Tempe kosan aku sampai nanya, beli di mana aku? Rekomendasi langsung ke sini. Aduh, makasih banyak Ibu. Aku nggak nyangka responnya secepat ini. Semoga cocok terus ya. Kalau ada masukan, jangan sungkan bilang ke aku. Antrian makin panjang, Sari mulai kewalahan. Ini hari paling ramai sepanjang aku jualan. Dalam hati aku seneng banget, tapi di sisi lain aku juga makin takut. Makin banyak yang beli, makin besar resikonya kalau semuanya ketahuan.
Namun beberapa hari kemudian beberapa pembeli mulai mengeluh pusing dan sakit perut setelah makan tempe dari Sari. Mbak Sari, aku mau nanya, tempe yang aku beli kemarin itu aman kan? Soalnya tadi pagi aku makan 2 potong dan sekarang perutku mual banget. Kepala juga pening kayak mau pingsan. Hah, serius Bu? Waduh, saya nggak tahu harus bilang apa. Tempenya masih baru. Saya bikin dari bahan yang biasa juga kok Bu. Aku juga Mbak, semalam makan tempe gorengannya bareng teman-teman. Sekarang satu kosan pusing semua. Aku pikir awalnya karena minyaknya, tapi kayaknya bukan deh, tempenya beda rasanya. Mbak Sari, saya sudah langganan dari awal. Tapi ini pertama kali istri saya muntah-muntah habis makan tempe dari sini. Nggak biasanya begini, jujur saya jadi khawatir. Astaga, saya benar-benar nggak tahu Pak, Bu. Saya bikin semuanya seperti biasa, nggak ada yang saya ubah. Beneran, kalau ada yang sakit karena tempe saya juga ikut sedih. Tapi ini aneh Mbak, bukan cuma saya, beberapa tetangga juga ngeluh hal yang sama. Semua yang makan tempe kamu bukan tempe dari pedagang lain. Saya bakal periksa lagi bahan-bahannya, mungkin kedelainya kemarin ada yang kurang bersih atau plastik pembungkusnya. Saya juga bingung Bu. Mbak, aku tahu kamu pasti nggak sengaja, tapi ini menyangkut kesehatan banyak orang. Kalau ada yang sampai masuk rumah sakit, ini bisa bahaya buat kamu. Saya nggak nuduh Mbak, tapi tolong ya, besok-besok dicek lebih teliti. Kalau bisa jangan dijual dulu sebelum yakin benar-benar aman. Kita ini para pelanggan Mbak, kita percaya sama Mbaknya. Sari hanya bisa diam dan tetap menyembunyikan kebenarannya itu. Namun keluhan itu diabaikan Sari. Dia menganggap itu kebetulan saja. Dari mulai semakin serakah, menambah dosis boraks lebih banyak agar tempe tahan berhari-hari. Kemarin memang ada yang ngeluh, tapi masa iya sih gara-gara tempeku? Bisa aja kan karena mereka makan yang lain. Lagian cuma beberapa orang dan gak ada yang sampai dirawat. Aku butuh tempe ini tahan lama. Kalau bisa seminggu nggak rusak pun nggak masalah. Sekarang penjualan lagi bagus. Aku nggak boleh kehilangan momen. Ini waktunya nabung, waktunya mulai bangun usaha beneran. Ini mungkin bukan cara paling mulia, tapi siapa yang peduli? Orang-orang cuma peduli sama harga murah dan kualitas bagus. Kalau aku bisa kasih dua-duanya, kenapa enggak? Teman dekat Sari curiga karena tempenya tahan terlalu lama dan bertanya-tanya. Sari menyangkal keras dan menuduh temannya tersebut itu iri kepada dirinya. Sar, aku udah 2 hari nyimpen tempe kamu yang aku beli kemarin. Adanya sampai sekarang warnanya masih putih, nggak lendir, nggak bau, padahal cuaca panas banget. Kamu pakai apa sih? Kok bisa awet banget? Ya ampun Rina, itu mah karena aku rajin jaga kualitas. Aku bersihin semua alat tiap hari. Bungkusnya juga aku ganti baru. Kedelainya aku pilih yang paling bagus. Gitu doang kok. Tapi Sar, kamu tahu sendiri kan, biasanya tempe 2 hari aja udah mulai berubah. Aku juga dagang tempe dari dulu. Nggak pernah nemu yang tahan segini lama tanpa masuk kulkas. Aku bukan nuduh ya, cuman penasaran. Kamu tuh maksudnya apa sih Rin? Aku bilang aku pakai bahan aneh-aneh gitu. Jangan karena tempeku sekarang laris terus kamu jadi sirik gitu dong. Aku kerja keras, bukan sulap-sulapan. Aku nggak iri Sar, aku cuma teman yang peduli. Kalau emang kamu pakai sesuatu yang nggak seharusnya, lebih baik stop sebelum terlambat. Aku cuma nggak pengen kamu kena masalah. Masalah? Kamu pikir aku sebodoh itu nyari masalah buat diri sendiri? Kamu nggak tahu apa-apa tentang cara aku bikin tempe. Jangan dulu yang enggak, mending urus daganganmu sendiri. Sar, hati-hati ya. Kadang kalau kita terlalu pengen cepat berhasil, kita nggak sadar lagi berdiri tepi jurang. Aku nggak mau lihat kamu jatuh karena keserakahanmu sendiri. Jangan sok bijak deh Rin. Kamu pikir kamu lebih tahu hidup daripada aku? Aku juga punya mulut buat makan, punya keluarga buat dikasih makan. Kalau kamu nggak bisa dukung, ya jangan nyinyir. Rina memandang Sari dengan kecewa, kemudian perlahan pergi meninggalkan Sari. Mereka semua cuma iri. Nggak ada yang ngerti seberapa keras aku berjuang. Nggak ada satupun kecuali aku sendiri. Semakin hari semakin banyak warga yang sakit karena mengelola tempe yang dijual Sari. Mereka lalu berbondong-bondong pergi ke rumah Sari. Sari, kami minta kamu keluar sekarang juga. Jangan bikin semuanya makin rumit ya. Ini waktunya kamu bersikap lebih jujur. Ayo tunjukkan dapur kamu. Kami cuma mau lihat. Kalau kamu memang nggak salah, harusnya kamu nggak takut.
Tapi dapurku kotor, belum sempat dibersihin. Bukan soal kotor atau enggak, ini soal isi dapurmu. Kami mau tahu apa yang sebenarnya kamu campur ke tempe itu. Para warga dan Pak RT ikut masuk ke area dapur yang sempit. Mereka membuka lemari dapur, satu persatu bahan makanan diperiksa. Tak lama kemudian dari tumpukan toples plastik, salah satu warga menarik keluar sebuah bungkus yang mencurigakan. Ini boraks, ini jelas bahan-bahan berbahaya. Kamu simpan ini di dapurmu, Sari. Itu bukan buat tempe. Aku cuman nyimpen, bukan berarti aku pakai terus. Tapi warga kami keracunan dan kami temukan bukti ini di dapur kamu. Ini sudah cukup kuat untuk dibawa ke pihak yang berwenang, Sari. Sari, lari nggak akan menyelamatin kamu. Tapi jujur, bisa sedikit meringankan bebanmu. Semua ini masih bisa diselesaikan dengan cara yang benar, bukan dengan ngumpet atau bohong terus. Iya, aku pakai boraks awalnya sedikit. Terus aku tambah karena tempenya laku. Aku nggak kuat kalau daganganku terus rugi. Warga kemudian beramai-ramai membawa Sari ke kantor polisi. Akhirnya kamu dihadapkan pada hukum juga, Sari. Semua kelicikan pasti ada balasannya. Aku nggak sangka semuanya bakal sejauh ini. Aku cuma pengen tetap bisa jualan. Tapi caramu salah, Sari. Kamu bukan cuma rugiin orang, kamu hampir membahayakan nyawa banyak warga. Ini bukan soal untung atau rugi lagi. Kamu pernah jadi bagian dari lingkungan ini, tapi sekarang semua rasa percaya itu udah kamu hancurkan. Kami nggak benci kamu, Sar, tapi kami kecewa. Kamu tahu, aku dulu sering belanja tempe di lapak kamu, bukan karena murah, tapi karena aku percaya sama kamu. Sekarang aku bahkan takut mau masak tempe di rumah. Aku salah, aku benar-benar salah. Tapi waktu itu aku benar-benar ngerasa nggak punya pilihan. Semua serasa gelap dan aku ambil jalan yang aku pikir aman. Polisi membuka pintu mobil. Sari diminta masuk ke dalam sana. Kami akan mendampingi kamu sampai ke kantor polisi. Kalau kamu itu mau bantu prosesnya jadi lebih ringan, sebaiknya kamu tetap jujur dan kooperatif. Aman buat kamu, tapi bahaya buat kami semua. Kamu pikir itu adil? Mobil polisi itu lalu pergi membawa Sari ke kantor polisi. Sari dinyatakan bersalah dan harus mendekam di sel penjara selama 10 tahun. Aku bakal jujur, aku siap tanggung jawab. Mungkin ini satu-satunya cara untuk aku bisa minta maaf ke semua orang. Dulu aku cuma pengen nangkung, nggak basi. Aku cuma pengen tempeku bisa tahan lama, biar nggak dibuang tiap hari. Tapi sekarang semuanya jadi nggak ada artinya. Nggak ada yang bisa dibanggakan dari tempe putih dan keras kalau ternyata isinya racun. Aku yang salah, aku pikir kalau aku bisa bohong sedikit semuanya bakal baik-baik aja. Tapi ternyata bohong itu kayak benang kusut, sekali ditarik semuanya bisa robek. Dan yang paling sakit bukan saat ketahuan tapi saat nyadar kalau aku sendiri ngerusak kepercayaan orang. Ada waktu bisa diputar, aku bakal pilih tempeku basi tiap hari asal aku bisa tetap tidur tenang. Sekarang tiap malam aku mimpiin warga-warga yang sakit karena daganganku. Ada anak-anak kecil yang muntah, ibu hamil yang pusing dan mereka semua ngeliat aku seolah aku pembunuh. Aku janji kalau suatu hari aku keluar, aku mau minta maaf ke semua orang. Aku mau buka lapak lagi, tapi nggak dengan cara kotor. Aku cuma pengen hidup yang jujur. Walau susah, walaupun sepi, aku belajar harga diri. Aku janji kalau suatu hari aku keluar, aku mau minta maaf ke semua orang. Aku mau buka lapak lagi, tapi nggak dengan cara kotor. Aku cuma pengen hidup yang jujur. Walau susah, walau sepi, aku belajar harga diri. Kebohongan jauh lebih menyakitkan. Ini bukan akhir, ini awal buat aku jadi manusia yang lebih baik.